Oke, selamat malam Bang. Ya, malam Bang Rafiq. Boleh ditanya-tanya sedikit? Oh, boleh. Nyangkut tentang kehidupan nih Bang, boleh kan? Boleh, Bang. Boleh sebutin namanya dulu Bang. Ya, perkenalkan Bang, nama saya Ranggi Saputra. Ah, Asli saya dari Pasaman Barat. oh, Umur saya saat ini 25 tahun. Saya di Pekanbaru sudah mencapai 4 tahun, Pak. lumayan lama juga Pak ya. Iya, Pak. Jadi selama tinggal di sini lah di Pekan, apa cerita kisah hidup senang susahnya kalau boleh tahu? Iya. Intinya kalau kita, Pak, pertama merantau pasti kita merasakan pahitnya hidup dulu, Pak, ya, baru manisnya kita rasain di belakang, Pak. Pengalaman pahit itu yang paling mengesan yang pernah terjadi lah gitu. Iya, Pak. Dulu saya pertama merantau di Pekanbaru, Pak. Nah, Di tahun 2015 per 2016 nah, itu saya sempat menganggur di Pekanbaru sampai 2 minggu. Nah, dengan berkat rezeki juga, Pak, langsung Iya. dapat kerja di bagian elektronik, Pak, bagian pemasaran marketingnya, Pak. Oh, kalau boleh tahu merantau ke sini sendiri atau ikut sama keluarga atau sebagainya gitu? Saya merantau, Pak, seorang diri di Pekanbaru, Pak. Kita kan laki-laki, Pak, buat apa kita, kalau kita selagi baik di rantau orang, hidup kita pun baik juga, Pak. Iya ya, benar-benar. Jadi kalau gaji, kita nyangkut gaji, gaji di Pekanbaru mencukupi nggak untuk kehidupan? Kalau masa tahun 2015-2016 itu, Pak, ya namanya kan, Pak, orang kampung baru merantau, Pak, kan. Ya cukup sih, Pak, dicukup-cukupin. Nah, intinya, Pak, kalau gajinya itu nggak cukup, kalau kita beli makan terus, ya kita masak, Pak. Jadi pengalamannya yang pernah selama kerja lah gitu, jadi sales ataupun jadi marketing, yang pernah pengalaman pahitnya ada pernah terjadi, Pak? Ya pasti itu, Pak, di awal mau gajiannya, Pak. Kita kan baru kerja nih, Pak, otomatis kan kita merantau. Saya cuma bawa modal 600.000, Pak, dari kampung. Nah, di sini saya sempat menganggur 2 minggu, Pak, untuk menjelang masuk kerja. Nah, disitulah saya tinggal duit cuma 200.000. Di situ kan saya sudah kerja juga kan, Pak. Iya. Jadi saya di situ punya prinsip, intinya saya menjelang pas gajian pertama ini, Pak, saya harus makan gitu. Jadi saya beli beras sama beli untuk sambal gitu lah, Pak. Jadi dibilang kalau udah gajian cukup lah. Cukup lah, Pak. Tergantung manajemen kita membaginya, Pak, keuangan kita, Pak. Jadi cewek udah punya? Kalau saya sih tujuan merantau ini, Pak, fokus untuk kerja, Pak, fokus untuk mencari yang nggak ada, Pak. Nah, intinya saya Contohnya apa yang nggak ada gitu? Ya, dari dulu kan impian lah yang mau digapai atau yang mau dibeli, apa yang pengen? Yang pertama sih, Pak, untuk transportasi, Pak. Apa tuh yang paling pengen yang belum terwujud? Motor, Pak. Apa motornya? Kalau saya sih pinginnya motor asalkan bisa jalan, Pak. Banyak modelnya kayak gitu. Yang kita kan ada pengen tuh kalau misalnya pengen motor ini gitu, salah satu gitu. Ya. Dulu sih, Pak, saya kan cuman ada motornya motor tua, Pak. Nah, sekarang saya udah dapat, Pak, motor pengeluaran tahun baru, Pak, gitu. Nah, jadi ya masing-masing kan saya punya prinsip, Pak. Selesai satu-satu dulu, Pak. Ya, berarti kan udah apa yang diinginin udah dapat. Udah tercapai, Pak, untuk saat ini. Cuman ada satu lagi yang belum dapat, Pak. Apa tuh? Untuk modal nikah, Pak. Ya, calonnya belum ada. Udah ada. Calonnya udah ada juga. Udah ada, Pak. Baru-baru ini, Pak. Calonnya di mana? Di sini juga? Iya, dia asli Pekanbaru, Pak. Jadi rencana nikah kapan? 2 tahun lagi, Pak. Lama lagi. Iya, Pak. Kita soalnya kan saya, Pak, ngambil motor nih kan kredit, Pak. Nah, jadi angsuran lagi, Pak. Selesai satu-satu dulu kan. Hidup ini kalau kita selesai semua, Pak, nggak akan beres hidup kita, Pak.
Selesai satu-satu baru selesai. Betul, betul, betul. Jadi pesan lah buat yang kawan-kawan yang ngelantu dimanapun. Mm-mm. Apa pesannya? Ya intinya mau bekerja keras Pak, selalu optimis saja Pak. Optimis, yakin kan? Iya Pak. Yang pertama kita nggak usah mikirin gaji seberapa, yang penting usaha dulu Pak, kemauan yang penting Pak. Iya. Di situ nanti kan kita Pak, hasil kita itu kan nggak akan nampak tuh Pak, hasil kita tuh. Kalau kita bermalas-malasan ya hasil kita malas-malasan Pak. Intinya kan ya usaha itu kan nggak mengkhianati hasil ya Pak. Betul, betul. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Iya Pak, saya boleh merokok Pak? Boleh, bebas. Saya udah merokok dari tadi Pak. Jadi itu rokoknya apa tuh? Ini rokok teman saya ambil nih Pak. Nah, untuk saat ini Pak, saya sebetulnya ada duit Pak. Terus? Tapi saya karena ini kan kondisi saat ini global Pak, kritis. Apa tuh masalahnya? Karena masalah COVID-19 ini Pak, COVID-19 nih Pak. Jadi saya membagi keuangan lah Pak. Hemat lah kan? Iya Pak, harus pandai-pandai lah Pak. Soalnya pengeluaran satu bulan Pak, wajib itu 3 juta Pak. Ini buat apa aja tuh banyak kali? Angsuran motor, uang makan, uang transportasi, uang sewa rumah. Nah itulah Pak total semua. Jadi selama ini ceweknya udah berapa orang Bang? Kalau saya sini Pak cuma baru 1 cewek saya Pak. Saya kan pacaran ini Pak untuk masa depan Pak, bukan pacaran anak-anak zaman sekarang lah Pak. Jadi fokus satu aja Iya, gitu. Pak. Fokus satu tujuan, mantap Pak. lah kan. Jadi selama di sini itulah pengalaman atau pernah pengalaman pahit abang kan sales ataupun apa kan, pernah nggak ditolak customer pembeli gitu ataupun dimalahin, dihina atau gitu, atau pernah nggak? Itu hal yang biasa kita dapati itu Pak, itu wajib pernah Pak. Pernah terjadi. Pernah, Pak. Intinya kan saya Pak anak kampung nih Pak, dari kampung, bahasa Indonesia saya belum lulus lagi Pak. Iya. Nah jadi di situ kan saya kan sebagai marketing Pak, otomatis kan marketing itu kan Pak harus menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan barang ini Pak gitu. Iya. Nah disitulah saya pernah, ya namanya baru kerja Pak kan. Iya. Itu saya langsung down tuh kalau konsumen nanya apa-apa aja komponen-komponennya, fungsinya apa. Nah disitu saya down situ karena saya belum memahaminya semuanya lagi Pak. Satu misalnya ada satu yang paling teringat, ada nggak yang misalnya kita dimaki dengan orang tersebut gitu ataupun dicela atau gimana lah, ada pernah teringat kesan yang paling menyakitkan lah gitu? Pengalaman ada Pak, itu di saat saya pas mau jualan TV itu Pak. Lokasi di mana Pak? Lokasinya lokasi apa? Lokasi terjadinya itu? Lokasi saya kan stasiunnya kan Pak di Batam Elektronik Pak, yang di Jalan Nangka di samping Suzuki Pak. Jadi di situ saya pernah ingat satu konsumen Pak. Di situ saya melayani konsumen, konsumen ingin mencari televisi Pak. Nah di situ saya kebetulan kan Pak fokusnya untuk menghafal produk knowledge barang itu Pak. Waktu itu masih di bagian kulkas sama mesin cuci Pak. Iya. Nah di situ konsumen nanya nih sama saya tentang televisi ini apa-apa aja gitu, keunggulan dan kelebihannya gitu Pak. Iya. Jadi sistemnya kita tuh Pak, kalau marketing itu kalau udah dijawab gitu kita harus melayaninya Pak. Nah disitulah saya beranikan diri aja, saya coba-coba, ternyata saya dapat konsumen yang lebih pintar gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi saya dibilang lah, kamu ngomong kok mengada-ngada. Ya Pak, saya jujur saja Pak. Kebetulan saya di sini kerja baru Pak, saya bilang kayak gitu Pak. Iya. Ya nanti kalau nggak saya layani Pak, saya dimarahin. Itulah Pak ceritanya.
dibilang dia lebih pintar lah dari kita gitu Iya, kan. Pak. Oke lah, nah terima kasih ya buat malam ini. Siap Pak. Semoga sehat selalu ya. Amin 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 amin. Semoga impiannya bisa terwujud Amin. dan cepat nikah. Iya amin Pak. Terima kasih banyak doanya Pak. Oke, selamat malam. Ya selamat malam Pak.